Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid, selamat datang dan kembali lagi di video pembelajaran matematika oleh Bu Farah. Nah, kali ini kita sudah masuk ke bab berikutnya ya, yaitu bab himpunan. Ini adalah bab kedua dari semester 1 dan video kali ini adalah pertemuan ketiga dari bab himpunan. Oh iya, apa kabar semuanya? Sehat semua kan? Nah, dalam pembelajaran kali ini tentang operasi himpunan, saya akan membahas operasi himpunan dan contohnya yang lebih jauh daripada apa yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya tentang himpunan juga. Itu kan masih terlalu universal ya. Jadi, sekarang saya akan bahas lebih detail tentang operasi himpunan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali segala aktivitas kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, ini adalah contoh soal dan cara mengerjakannya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi himpunan dan contohnya itu langsung ke contoh-contoh soalnya ya. Karena ini kan kalian semua udah pernah mendapatkan materinya di video yang sebelumnya, video yang tentang himpunan keseluruhan itu. Kalau masih belum paham, silahkan kembali lagi ke video itu. Jika sudah paham, langsung saja ini kita coba contoh-contoh soalnya supaya kalian lebih paham variasi dari contoh soal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dan cara mengerjakannya ya. Nah, ini di sini ada beberapa tips. Salah satunya adalah yang pertama, jika diketahui himpunannya dituliskan dalam bentuk notasi himpunan seperti ini misalnya, kan ini kita belum tahu nih anggotanya siapa aja. Baiknya kalian tulis dulu ya seluruh anggotanya supaya kalian tuh nggak bingung di situ ada siapa aja dan tidak akan ada yang terlewat. Nah, kemudian untuk mencari kardinalitas himpunan juga kita itu baiknya tuliskan dulu dia anggotanya itu siapa. Nah, contohnya seperti ini nih. Ada himpunan semesta dan himpunan AB. Nah, di mana semestanya itu adalah bilangan asli kurang dari 16. Kalian ingat kan bilangan asli itu yang mana? Ya, bilangan asli itu bilangan positif atau bilangan yang mulai dari angka 1 terus naik ke atas. Nah, maka bilangan asli yang kurang dari 16 adalah ini 1, 2, 3, 4 sampai 15. Nah, kenapa hanya sampai 15? Karena dia kurang dari 16. Dia di sini tidak ada penjelasan bahwa bilangan aslinya itu akan sama dengan 16. Jadi bukan kurang dari sama dengan, tapi hanya kurang dari saja. Maka anggotanya hanya sampai 15. Kemudian yang berikutnya adalah himpunan A yang isinya itu adalah X, di mana X itu anggotanya lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 15, di mana X itu adalah bilangan prima. Maka kita harus mencari bilangan prima yang dia itu lebih dari sama dengan 2 dan juga kurang dari 15. Nah, kalau ada tanda seperti ini, ada tanda strip di sini, itu berarti dia X2 itu juga termasuk kalau dia memenuhi bilangan prima. Nah, karena 2 itu juga merupakan bilangan prima, kalian tahu kan bilangan prima itu yang mana? Bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh siapapun kecuali bilangan satu dan dirinya sendiri. Nah, maka A ini isinya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Ingat ya, bilangan prima itu bukan bilangan ganjil. Nah, berikutnya yang himpunan B ini sudah tidak perlu kita apa-apakan lagi karena dia sudah mencakup semua anggotanya ya, dia sudah tertuliskan anggotanya. Kalau sudah seperti ini langsung saja kita kerjakan yang nomor 1. Nah, harus kalian ketahui ya, kadang itu kalau dalam himpunan itu tidak dijelaskan ini itu simbolnya apa. Maka kalian harus ingat kalau yang bentuknya seperti huruf U itu adalah union atau gabungan. Nah, kalau yang bentuknya seperti huruf N atau U terbalik seperti ini, maka dia artinya irisan. Kalau ada pangkat C-nya berarti dia komplement. Dan kalau ini berarti selisih gitu aja ya. Nah, lanjut, A union B atau A digabungkan dengan B, maka kita menuliskan semua anggota A dan B seperti ini kita tuliskan, dan yang anggotanya sama dituliskan satu kali saja. Maka isinya kan pasti ada seperti ini. Dituliskan semua ya anggota yang ada di A dan B ya. Terus kemudian yang kedua, A irisan B atau A intersection B
dituliskan anggota yang sama saja di antara A dan B ini. Maka muncullah angka-angka ini. Lalu berikutnya ada soal B komplement. Berarti kita mencari semua anggota semesta yang dia tidak ada di B. Muncullah angka-angka ini. Jadi cenderung ke bilangan genap. Oke, karena yang B ini seperti yang bisa kita lihat dia merupakan bilangan ganjil ya, dari bilangan ganjil 1 sampai 15. Maka yang B komplement adalah bilangan genapnya. Oke. Nah, terkadang dalam operasi himpunan itu ada operasi campuran seperti ini. Biasanya kalau dalam bilangan itu kan ada operasi campuran penjumlahan dan pengurangan dalam satu operasi, atau penjumlahan dan perkalian dalam satu operasi. Kalau ini itu operasinya seperti ini, ada union dan intersection dalam satu soal. Nah, kalau seperti ini kerjakan mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu, mulai dari sini terlebih dahulu, atau yang dikurung. Nah, karena di sini tidak ada yang dikurung, maka kamu kerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu. A digabungkan dengan B, sudah kita temukan tadi ya, hasilnya A gabungan B itu ini 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, kemudian hasil-hasil ini kamu intersection kan, atau kamu iriskan dengan B komplement. Jadi hasilnya ini kamu iriskan dengan B komplement itu, atau kamu cari yang angkanya sama dengan ini. Coba kamu lihat dari ini semua dan ini mana yang sama angkanya. Nah, cuma satu anggota ya, 2. Nah, kalaupun kamu tidak menemukan anggota di 2 ini, kamu harus tuliskan dia sebagai himpunan kosong. Jadi jangan di strip, tapi himpunan kosong. Oke. Nah, kalian sudah tahu ya tulisan himpunan kosong itu seperti apa. Lanjut ke nomor 5. Nah, di sini ini juga salah satunya operasi campuran, di mana kamu menggabungkan dulu A union B itu digabungkan, lalu kamu cari komplement dari keduanya ini. Nah, kita gabungkan dulu A union B kan sudah digabungkan di sini tadi. Terus sudah dicari lagi. Nah, sekarang kamu cari komplemennya dari ini. Kalau kamu mencari komplement dari A union B, maka kamu mencari anggota semesta yang tidak termasuk A union B. Maka anggotanya adalah 4. Di sini nggak ada 4 ya. 6, 8, 10, 12, dan 14. Nah, kemudian masuk ke nomor 6, di mana B dikurangi A atau B selisih A. Maka kamu mencari sisa anggota B yang tidak sama dengan A. Ada 1, 9, dan 15 yang tidak sama dengan A. Oke, kemudian lanjut ke nomor 7. Nah, kalau ada tanda N seperti ini, maka kamu harus menyatakan kardinalitas dari himpunannya atau banyaknya himpunan itu. Jadi kamu tidak perlu menuliskan anggotanya sebenarnya. Tapi masalahnya di sini adalah soalnya merupakan banyaknya anggota A irisan B komplement. Sementara di sini kamu belum menuliskan A irisan B komplement itu seperti apa. Nah, kamu cari dulu A irisan B komplement itu anggotanya siapa saja. Nah, ini tadi masuk ke tips yang kedua ya. Kamu tuliskan dulu anggotanya siapa supaya tidak ada yang terlewat. A irisan B tadi kan isinya 3, 5, 7, 11, dan 13. Maka komplement dari A irisan B adalah anggota semesta yang tidak termasuk dari ini. Sehingga kita bisa dapatkan A irisan B komplement itu isinya ini. Sebanyak ini. Sehingga banyaknya A irisan B komplement atau kardinalitas dari A irisan B komplement adalah 10 anggota. Seperti itu ya anak-anak, caranya mudah sekali, simpel sekali, hanya perlu kalian benar-benar pahami atau banyak kerjakan latihan soal supaya mudah mengerjakannya. Nah, lalu kita bisa juga melihat soal kardinalitas himpunan yang sering muncul juga di soal. Contohnya seperti ini. Kamu harus pahami dulu bahwa jika ada diagram Venn seperti ini, maka maksudnya daerah P yang tidak ada ininya, jadi cuman ini doang, tidak memenuhi seluruh lingkaran P, itu artinya anggota yang hanya milik P saja. Jadi si
nggak ada yang sama sama si Ki. Nah, sama juga dengan Ki ini yang anggotanya hanya di sini saja. Itu berarti itu hanya milik Ki saja. Sementara si X yang ada di tengah-tengah ini adalah anggota yang sama seperti yang sudah saya bilang tadi. Jadi ada di B juga ada di Q. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah survei menunjukkan bahwa dalam satu kelas yang berisi 40 orang, nah seluruhnya itu berarti ini dianggap sebagai semesta, di mana 24 siswa itu menyukai bulu tangkis dan 27 siswa menyukai voli. Dan tidak ada siswa yang tidak memilih. Jadi di luar lingkaran tuh nggak ada siswanya, itu maksudnya. Nah, kamu harus menentukan banyaknya siswa yang menyukai keduanya atau memilih keduanya, siswa yang hanya memilih bulu tangkis saja, dan siswa yang hanya memilih voli saja. Gimana kita bisa tahu kalau misalkan dia itu X ini ada anggotanya? Nah, caranya seperti ini. Kamu tambahkan aja 24 ditambah 27 itu berapa? Hasilnya 51 kan? Padahal anaknya itu siswanya hanya 40 orang. Berarti X ini pasti ada isinya. Berarti ada siswa yang dia itu memilih 2 gitu loh. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kamu cari dengan rumus ini. Anggota milik P saja ditambahkan dengan anggota milik Q saja ditambahkan dengan irisan atau anggota yang sama dari keduanya itu sama dengan semesta. Diambil dari himpunan ini. Oke? Kalau masih belum paham silahkan di-pause terlebih dahulu lalu dicermati dengan baik. Nah, dari soal ini kita menyelesaikannya seperti ini. 24 dikurangi dengan X ditambah 27 dikurangi dengan X ditambah X sama dengan 40. Nah, kita buka kurungnya terlebih dahulu. Ini dihilangkan dulu kurungnya, lalu disejajarkan dengan yang bentuknya mirip. Maksudnya yang angka disejajarkan dengan angka, yang huruf disejajarkan dengan huruf. Jadi setelah kita buka kurungnya ini seperti ini kan, lalu kita tuliskan yang sejajar huruf dengan huruf, angka dengan angka. Ini 24 dengan 27, X dan X dengan X sama dengan 40. Nah, maka kita temukan 24 ditambah 27 sama dengan 51 dikurangi X. Nah, X ini dari mana? Ini. Kan kalau negatif, ini ada negatif X, ini ada negatif X, ini ada positif X. Seperti yang sudah saya pernah jelaskan di bilangan, operasi bilangan, kalau ada bilangan negatif bertemu dengan bilangan positif, maka mereka akan menjadi pengurangan, ya toh? Nah, maka ini X dikurangi dengan X kan sama dengan kosong. Berarti sisanya tinggal negatif X ini. Kita tuliskan di sini. 51 dikurangi X sama dengan 40. Nah, kita sekarang cari berapa si X ini. Kalau 51 dikurangi sama X itu hasilnya akan menjadi 40. Cara mencarinya adalah X itu sama dengan 51 dikurangi 40 sama dengan 11. Jadi X ini atau banyaknya siswa yang memilih bulu tangkis dan voli itu ada 11 anak. Sehingga yang hanya memilih bulu tangkis saja itu adalah 24 dikurangi X atau 24 dikurangi 11 yang mana hasilnya sama dengan 13. Jadi yang hanya memilih bulu tangkis saja itu hanya 13 siswa, bukan 24 siswa. Oke, 24 siswa itu isinya adalah siswa yang memilih bulu tangkis saja dan yang memilih bulu tangkis serta voli. Kemudian yang C, banyaknya siswa yang memilih voli saja, itu berarti 27 dikurangi X atau 27 dikurangi 11 yang hasilnya sama dengan 16. Nah, oke, jadi untuk operasi himpunan itu seperti itu materinya. Jika ada yang belum jelas silahkan tonton ulang lagi ya video ini agar kalian lebih paham, atau baca ulang materi seperti yang sudah saya share di grup. Nah, ini sudah selesai ya materi operasi himpunan, sampai di sini saja. Kita akan lanjutkan dengan latihan soal supaya kalian bisa lebih memahami lagi, karena matematika itu intinya adalah rajin-rajin mengerjakan latihan soal supaya kalian tuh paham. Ini soalnya tuh seperti ini loh cara mengerjakannya biar lebih mudah juga kalian memahaminya. Akhir kalam dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu belajar dan mengerjakan latihan soal.
Saya sangat mengapresiasi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, jadi kalian bisa lebih memahami lagi video ini seperti apa. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan tetap jaga kesehatan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kita kali ini, mari kita membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.